Ya. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengetes terlebih dahulu nih semangat dari adik-adik semua. Udah pada bisa tepuk semangat ya? Ya. Oke, kita laksanakan bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Masya Allah, semangat sekali ya. Nah, dalam menuntut ilmu kita juga harus bersemangat seperti itu tadi ya, agar nantinya ilmu yang kita dapatkan bisa kita cerna dengan baik dan bisa kita amalkan kepada orang lain. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Bagi anak-anak yang namanya nanti Ibu panggil, silahkan ajukan jarinya. Sabita? Saya. Acel? Saya. Rifa? Yang terakhir, Lia. Ya, alhamdulillah ya, masuk semua. Nah, selanjutnya silahkan kalian keluarkan selembar kertas kosong. Nah, lalu silahkan kalian gambar bebas. Hewan boleh, tumbuhan boleh, atau apa saja yang ada di lingkungan kalian. Coba digambar. Nah, silahkan coba diangkat gambarnya ke atas. Nah, di sini ada Sabita menggambar apa, Dek? Jerapah. Jerapah, ada Acel. Kupu-kupu, Rifa apa? Kupu-kupu, Lia juga kupu-kupu. Wah, kupu-kupu semua ya. Yaudah, diturunkan. Nah, selanjutnya silahkan kalian membaca dulu selama 15 menit. Boleh buku apa saja, boleh buku cerita. Oke, kita mulai. Nah, sudah selesai ya membacanya? Sudah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai kedudukan anggota keluarga. Siapa yang masih ingat apa saja ya kedudukan anggota keluarga? Ya, Ibu, apalagi? Ayah, betul sekali. Nanti baru anak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai SDA atau sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi, atau bisa juga disebut dengan pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Nah, untuk penilaian pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menilai sikap spiritual dan sosial kalian pada saat berlangsungnya pembelajaran. Sedangkan untuk penilaian pengetahuan, Ibu akan memberikan soal latihan terkait dengan materi yang akan kita pelajari kali ini. Nah, sedangkan untuk penilaian keterampilan, Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat produk kerajinan dari tumbuhan yang ada di sekitar kalian dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Sudah dapat dimengerti? Ya. Baiklah, kita lanjutkan ke pembelajaran ya. Kali ini kita akan belajar mengenai SDA atau sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Ya, coba apa sih itu SDA? Coba Mbak Anjen dibaca. Sumber daya alam adalah semua kekayaan yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Nah, sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Coba Mbak Sabita dibacakan SDA yang dapat diperbaharui itu apa sih? Sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya jika terancam. Ya, betul sekali. Selanjutnya, kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu apa? Coba Mbak Rifa. Sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Ya, betul sekali ya. Nah, dalam kegiatannya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui itu mempunyai sifat-sifat. Nah, SDA yang dapat diperbaharui itu sifat-sifatnya yang pertama tidak dapat habis, yang kedua jumlahnya berlimpah, yang ketiga dapat diperbaharui atau dapat memperbaharui dirinya sendiri. Nah, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui juga mempunyai sifat-sifat. Yang pertama dapat habis, yang kedua jumlahnya terbatas, yang ketiga proses pembentukan SDA memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, selanjutnya kalian amati terlebih dahulu nih, Ibu mempunyai beberapa contoh. Nah, di sini ada apa? Tanah. Ini air. Ini tumbuhan. Nah, ini tumbuhan termasuk sumber daya alam yang Dapat diperbaharui. oh, kalau air dapat diperbaharui. Kalau tanah
mempunyai beberapa contoh gambar. Nah, sekarang Ibu akan membagi gambar ini ke kelompok 1 dan juga kelompok 2. Ini kelompok 1 silahkan, kelompok 2 silahkan. Dan di sini Ibu sudah mencampur antara sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga tidak dapat diperbaharui. Silahkan kalian diskusikan sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu yang mana, yang tidak dapat diperbaharui itu yang mana. Silahkan didiskusikan ya. Nah, sudah selesai diskusinya anak-anak? Sudah. Nah, silahkan perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan. Perwakilan saja ya. Silahkan Mbak Sabita ya, ditempelkan. Ya. Ibu bantu untuk mengelem ya. Nah, coba kalau tanah ini yang mana? Halo. Ini? Satu lagi, tumbuhan. Ya. Kita beri aplaus terlebih dahulu untuk Mbak Sabita. Sekarang kelompok 2 silakan untuk maju ke depan. Nah, sekarang air termasuk sumber daya alam yang mana? Ya, betul. Hewan? Betul sekali. Lalu ada batu bara. Batu bara masuk kan? Ya, betul. Tahu dulu. Satu lagi, penambangan. Ya, betul sekali. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, sampai di sini sudah jelas ya anak-anak? Sudah. Di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Bagaimana cara melestarikan sumber daya alam? Oke, pertanyaan yang bagus dan juga Sabita. Nah, bagaimana sih cara kita untuk melestarikan sumber daya alam? Nah, kita bisa memanfaatkan dengan bijak. Jadi misalkan air, kita tidak boleh boros untuk menggunakan air. Dengan bijak dan juga kita harus melestarikannya. Seperti kalau tumbuhan kita habis menebang, jadi kita juga harus menanamnya kembali. Seperti itu. Bisa dimengerti? Nah, selanjutnya silakan kalian amati gambar apa ya yang ada di buku ini. Peternakan sapi. Nah, betul sekali. Siapa yang sudah pernah membantu di peternakan sapi? Belum Pernah ya? Kalau Pak Petani sering lihat? Sering. Pernah membantu di sawah nggak? Pernah. Pernah ya. Nah, setelah kita belajar tentang SDA, kita lanjutkan untuk belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya apa sih itu kegiatan ekonomi? Coba, Mbak Sabita. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, betul. Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Coba, apa sih itu kegiatan produksi, Mbak Ajeng? Adalah produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau menambah nilai guna barang. ya betul. Lanjut kegiatan distribusi. Coba Mbak Lia. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ya. Yang terakhir ada konsumsi. Coba Mbak Rifa. Atau menghabiskan. Ya, betul sekali ya. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa gambar. Coba siapa yang berani maju ke depan untuk menempelkan gambar ini? Apakah gambar ini termasuk kegiatan produksi, distribusi, atau konsumsi? Siapa yang berani maju? Ya, lihat dulu. Coba. Pilih gambar yang mana? Pak, ditambahkan yang mana ya itu? Ya, betul ya. Lalu siapa berani yang maju? Yuk, Sabita dulu. Yang mana? Yang mana itu? Konsumsi. Ya, betul sekali. Tinggal satu. Ya, Ajeng silahkan maju kemana? Ya, kita beri aplaus terlebih dahulu untuk teman-teman kita yang sudah maju. Nah, di sini benar ya jawaban dari teman-teman. Pertama, kegiatan produksi sesuai dengan pengertiannya, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang atau menambah nilai guna barang. Nah, ini dari bahan baku menjadi barang
jadi. Yang kedua, distribusi. Bentar ya, ini ada truk mengangkut motor untuk didistribusikan di daerah-daerah yang sudah memesannya. Yang ketiga, ada konsumsi. Kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa. Benar ya, ini ada orang menggunakan sepeda motor, berarti dia mengkonsumsi barang ini dalam bentuk apa? Sepeda motor, tapi bukan dimakan ya. Sudah paham anak-anak? Sudah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, iya. Konsumen sama konsumsi itu apakah sama? Oh ya, baik, bagus ya pertanyaannya. Jadi konsumen sama konsumsi itu berbeda. Kalau konsumsi itu berarti apa ini? Kegiatannya. Kalau konsumen berarti orang yang melakukan kegiatan. Begitu pula dengan produksi. Orang yang memproduksi barang namanya produsen. Apa? Produsen. Nah, kalau distribusi itu kegiatannya. Kalau orangnya berarti distributor. Apa? Distributor. Nah, sudah paham? Sudah jelas? Jelas. Nah, materi selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Jadi sumber daya alam ini dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi. Itu ada dua, di pedesaan sama di perkotaan. Kalau di pedesaan seperti di lingkungan kita ada pertanian. Biasanya kalau bertani itu apa? Padi, lalu palawija ya. Palawija itu kayak obat-obat jamu gitu. Lalu ada peternakan. Ada sapi, peternakan kambing dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu ada nelayan atau mencari ikan ya, ini di pesisir pantai. Lalu selanjutnya di perkotaan. Biasanya kalau di perkotaan misalkan di Jakarta itu banyak sekali pabrik-pabrik yang memproduksi industri seperti mobil, ada yang memproduksi karet menjadi ban mobil atau ban motor gitu ya. Ada yang memproduksi apa lagi kalau industri? Makanan-makanan ringan ya. Iya. Nah, untuk materi pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi, apakah sudah paham? Sudah. Apakah sudah jelas? Jelas. Jelas ya. Nah, untuk penilaian pengetahuan kalian, silakan dibuka LKS-nya halaman 46. Nah, di situ ada soal, silakan nanti kalian kerjakan. Setelah pulang sekolah, silakan dikumpulkan di meja guru ya. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan keterampilan yang sudah Ibu tugaskan tadi di awal ya. Nanti dikumpulkan minggu depan. Nah, sebelum kita akhiri, kita ulas terlebih dahulu materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Tadi kita sudah belajar mengenai apa? Sumber daya alam. Lalu kita juga mempelajari tentang kegiatan Ekonomi. Yang ketiga kita mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Oke, kita simpulkan terlebih dahulu hasil kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini bahwa sumber daya alam merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keberlangsungan hidup manusia. Dengan adanya sumber daya alam, kita bisa melakukan berbagai kegiatan produksi, distribusi, konsumsi untuk mempertahankan hidup kita. Apa yang diberikan oleh Allah adalah milik kita bersama dan harus dijaga dengan bijak, dilestarikan dan juga dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, pembelajaran kita sudah berakhir. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian dari Ibu. Apabila ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.